Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga Mangunwijaya. Saya akan menjelaskan apa itu keamanan sistem informasi dan yang mempunyai kasus cybercrime. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Information security atau keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan pelindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang yang mempunyai tujuan yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Saat pemerintah dan kalangan industri menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terfokus secara eksklusif pada pelindungan perangkat keras dan data. Maka istilah keamanan sistem informasi pun digunakan. Fokus ini kemudian diperluas sehingga mencakup bukan hanya piranti keras dan data, namun juga piranti lunak, fasilitas komputer, dan personel. Dan menjaga kerahasiaan data. Kerahasiaan tersebut untuk perusahaan berusaha untuk melindungi data informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang dan memiliki ketersediaan, yaitu tujuan infrastruktur informasi perusahaan yang menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Integritas yaitu semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikan. Manajemen keamanan informasi. Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya keamanan. Aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi. Pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap, yaitu mengidentifikasi ancaman. Mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan, yaitu kita mengidentifikasi ancaman tersebut apakah membahayakan atau tidak. Yang kedua, mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Jadi kita mengidentifikasi ancaman yang dapat memberikan risiko tinggi terhadap data perusahaan. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Yang keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Jadi itu semua atau 4 ini adalah dasar dari manajemen keamanan informasi. Kita lanjut ke ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme atau peristiwa yang memiliki potensi membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Yang memiliki 2 ancaman, yaitu ancaman internal. Ancaman ini bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Jadi hanya lingkungan dalamnya aja ya yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, ancaman eksternal, misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan kita atau disebut juga pesaing usaha. Supaya data kita tidak dicuri oleh perusahaan lain, maka kita harus waspada terhadap ancaman eksternal tersebut. Kita lanjut ke jenis-jenis ancaman. Yang pertama ada virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan ditempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain.
Yang kedua adalah worm, program yang tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri di dalam program, tetapi dapat menyebarkan salinan melalui email. Yang ketiga, Trojan horse, program yang tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya sendiri, namun disebarkan sebagai perangkat. Yang keempat, adware, program yang memunculkan pesan-pesan yang mengganggu. Yang kelima adalah spyware, program yang mengumpulkan data dari mesin pengguna. Information security risk atau resiko keamanan informasi, yaitu sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko-risiko tersebut dibagi menjadi 4 jenis, yaitu interruption, yang memiliki arti ancaman terhadap availability, yaitu data dan informasi yang berada dalam sistem komputer yang dirusak dan dibuang sehingga menjadi tidak ada atau menjadi tidak berguna. Yang kedua, interception, merupakan ancaman terhadap security, yaitu orang yang tidak berhak mendapatkan akses informasi dari dalam sistem komputer. Yang keempat, modification, merupakan ancaman terhadap integritas, yaitu orang yang tidak hanya berhasil mendapatkan akses, melainkan juga dapat melakukan pengubahan terhadap informasi. Ini juga bisa disebut phishing, yaitu ada orang yang membuat web yang sama persis terhadap suatu perusahaan supaya orang-orang yang mau mengakses ke perusahaan tersebut malah ke web itu ya, web buatannya sendiri, web buatan orang yang tidak berwenang. Yang kelima, fabrication, adanya orang yang tidak berwenang meniru atau memalsukan suatu objek ke dalam sistem. Kita lanjut, pentingnya keamanan informasi. Sistem informasi diperlukan karena yaitu satu, teknologi komunikasi modern yang membawa beragam dinamika dari dunia nyata ke dunia virtual. Kurangnya keterampilan pengaman yang dimiliki oleh pemakai. Yang terakhir, untuk menjaga objek kepemilikan dari informasi yang memiliki nilai ekonomis. Kita lanjut ke studi kasus. Ini saya mengambil kasus dari Bank BCA ya pada tahun 2001. Internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh mantan mahasiswa dari salah satu kampus di Bandung. Kemudian dia membeli domain-domain. Domain itu seperti misalnya .com, .id ya. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar Rp290.000 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Misalnya www.klikbca.com. Ini adalah link asli BCA. Tapi orang itu membuat seperti ini, www.klikbca.com, www tidak ada titiknya, klik, langsung klik. Jadi orang itu bisa salah mengetikkannya. Yang kedua, klikbca.com, klikbca.com, klikbac.com. Nah, orang yang tidak akan sadar bahwa dirinya telah menggunakan situs palsu tersebut karena tampilan yang disajikan sama persis dengan situs aslinya. Namun hacker tersebut tidak bermaksud melakukan tindak kriminal seperti mencuri dana nasabah, tetapi hanya ingin menguji pengetahuan saja. Hal ini disebut dengan white hat hacker
karena dia tidak mencuri dana nasabah. Namun juga termasuk black hat hacker karena membuat situs palsu dengan diam-diam mengambil data pemilik. Nah, kesimpulannya jadi dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan hacker tersebut secara etik tidak benar karena tindakan yang dilakukan mengganggu privasi pihak lain. Namun juga menimbulkan sisi positif di mana pihak perbankan dapat belajar dari kasus tersebut supaya bisa memperbaiki sistem keamanan informasi yang ada di bank tersebut. Jadi pihak bank bisa mengetahui ada yang mau membobol dan data dari nasabah supaya pihak bank bisa memperbaiki keamanan bank tersebut. Untuk solusinya yaitu pertama, perlunya adanya cyber law. Dikarenakan cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada, pentingnya adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua, perlunya adanya lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Yang ketiga, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirim sehingga tidak mudah disedap. Untuk meningkatkan keamanan, authentication atau penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Dan saya memiliki saran yaitu berkaitan dengan cybercrime tersebut, maka perlu adanya untuk pencegahan yaitu 1. Segera membuat regulasi yang berkaitan dengan cyber law pada umumnya dan cybercrime pada khususnya. Kejahatan ini merupakan global crime, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan cybercrime. Yang ketiga, itu melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Yang keempat, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dan hukum. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.